Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Juliana. Perkenalkan nama saya Devina Mutiara Sari. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adityawan. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan tugas video, yaitu wawancara survei di lingkungan sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait survei sosial di lingkungan sekolah. Pertama, sudah berapa lama Bapak mengajar di SMK Muhammadiyah Kasasi? Jadi untuk Pak Mutakin ngajar di SMK Muhammadiyah Kasasi itu pas awal pandemi masuk, berarti sekitar 3 tahun. Bagaimana struktur organisasi di SMK Muhammadiyah Kasasi? Kalau ditanya bagaimana struktur organisasi di SMK Musi itu sudah lengkap, karena di SMK Muhammadiyah Kasasi dibanding sekolah lain, kelebihan di SMK Muhammadiyah Kasasi itu ada struktur yang namanya koordinator ismuba, sedangkan sekolah lain itu tidak ada, hanya ada waka-waka saja, seperti itu. Bagaimana sistem pemilihan kepala sekolah, maka K3 dan wali kelas di SMK Muhammadiyah Kasasi? Kalau pemilihan kepala sekolah dan seterusnya itu kita menggunakan sistem demokrasi, karena kita milik Muhammadiyah Kasasi di bawah naungan Majelis Sidaksemen Kecamatan Kasasi atau PCM Kasasi, maka kita mengikut aturan yang sudah ada PCM Kasasi, yaitu dengan aturan-aturan. Salah satu aturan menjadi kepala sekolah yang pertama itu harus pernah menjadi wakil kepala sekolah. Kemudian yang kedua setidaknya harus sudah sertifikasi. Nah, ketika sudah dua syarat itu sudah mencukupi persyaratannya, maka dipilih dari Bapak Ibu guru, dipilih tiga nama tersebut akan diajukan ke pimpinan wilayah dan nanti akan diuji atau diseleksi lagi, seperti itu. Kegiatan sosial apa saja yang sering dilakukan di lingkungan sekolah? Kegiatan sosial itu banyak, salah satunya kita pernah mengadakan kaitannya dengan P5, kita pernah mengadakan bersih-bersih masjid ataupun musola di kecamatan Kasasi, kita pernah. Kemudian kita di bulan puasa dari anak-anak IPM juga berbagi takjil juga ada, itu termasuk kegiatan sosial. Apakah sistem pemilihan pejabat sudah ditatakan demokrasi? Ya sudah, karena kita tadi Pak Mutai sampaikan sudah ada aturan, dan aturan itu kita sudah laksanakan kaitannya dengan pemilihan pejabat. Seperti tadi Bapak Ibu guru untuk memilih kepala sekolah itu contoh kaitannya kepala sekolah. Untuk waka atau wakil kepala ataupun kepala jurusan itu dari Bapak atau Ibu kepala sekolah itu demokrasinya apa? Dilihat dari persyaratan yang mencukupi, seperti itu. Jelaskan bagaimana Bapak bekerja dengan guru lain dalam perancangan pengajaran dan pemantauan prestasi murid. Ya, kalau Pak Mutakin untuk perancangan, karena Pak Mutakin masih baru, jadi Pak Mutakin banyak belajar dari Bapak Ibu guru. Salah satunya ada Bu Is, Pak Mursalin, dan guru-guru yang lain yang bagi Pak Mutakin itu menjadi tauladan kaitannya dengan administrasi, kemudian pemantauan anak juga kita saling komunikasi kaitannya. Misalkan saja Mas Wisnu itu kok di pembelajaran Pak Mutakin aktif, di pembelajaran Pak Mursalin tidak aktif lah, itu kita biasanya sama-sama guru itu kita komunikasi. Misalkan Mas Ibnu kok di pembelajaran Pak Mursalin kok ngantuk, cara makan, ada apa ini? Nah, kita selesaikan bareng-bareng gitu. Terima kasih sudah melaksanakan podcast ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan mohon dimaafkan Pak. Ya, saya maafkan karena itu buat pembelajaran kalian. Intinya di SMK Muhammadiyah Kasasi dalam pemilihan kepala sekolah ataupun yang lainnya itu sudah menggunakan sistem demokrasi. Artinya tidak asal pilih kamu jadi kepala sekolah, itu tidak. Karena biasanya di sekolah lain itu ketika pemilihan kepala sekolah itu langsung tunjuk. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Adityawan
dari SMK Muhammadiyah Kesesi, jurusan PBS kelas 10, mau mengadakan wawancara tentang survei masyarakat di Desa Mulyorejo. Alhamdulillah, puji syukur ini langsung Ibu Kepala Desa Mulyorejo. Mau lanjut wawancara. Yang ingin kita apa saja? Ibu, Nama, nama saya Sri Hidayah, kedudukan atau jabatan, selaku Kepala Desa Mulyorejo, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Pekalongan. usia Bapak atau Ibu, Usia saya 41 tahun. jumlah anak, 2. Putra saya 2. apa pekerjaan Ibu? Kepala Desa. Desanya. Iya. Apakah Ibu suami Ibu juga bekerja? Iya, bekerja. Alasannya? Karena memang sebagai kepala rumah tangga ya kewajiban untuk bekerja, untuk menghidupi anak dan istri. Karena itu kewajiban beliau selaku kepala rumah tangga. Bagaimana pembagian tugas suami dan istri terhadap tanggung jawab ekonomi keluarga? Bagaimana? Ulangi. Pembagian tugas suami dan istri terhadap tanggung jawab ekonomi keluarga. Kalau saya sama suami memang sama-sama bekerja ya. Karena tujuan kami yaitu untuk apa ya? Yaitu untuk anak-anak, terutama untuk pendidikan. Kalau tidak dari sekarang mau kapan lagi, ya otomatis kan saya bekerja, setidaknya bisa untuk menghidupi keluarga, bisa untuk pendidikan anak, bisa untuk membayar jaminan kesehatan, apalagi untuk intinya itu nggak cuma kesehatan saja, bisa jadi kan ada asuransi ya, asuransi jiwa buat saya dan juga keluarga. Masalah ekonomi yang paling sering dialami. Biasanya kalau kerjaan lagi sepi ya. Kalau saya kan selain jadi kepala desa, saya juga apa ya, punya bisnis kecil-kecilan ya, kayak penerimaan snack box, terus nasi box kayak gitu ya. Kalau lagi sepi orderan ya gimana? Ya sama sih dengan suami, kalau misalkan kalau apalagi kan beliau kan kerjanya jasa ya. Kalau lagi sepi ya udah mau gimana lagi kayak gitu. Itu kendalanya ketika sepi kayak gitu aja ya. Bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya ya setidaknya ya dalam mengatasi hal tersebut ya intinya itu sama-sama saling memahami. Kalau kita tidak memahami satu sama lain, ada itu kalau misalkan apalagi tentang ekonomi ya, itu sangat riskan sekali mas. Ya kan, kalau kita sama-sama tidak memahami antara suami dan istri, itu apa ya, intinya itu banyak terjadi pertengkaran gitu kan. Ya kalau untuk mengatasi hal tersebut ya, bagaimana caranya kita harus bisa cari pekerjaan. Kan kalau yang namanya pekerjaan itu tidak hanya satu ya, paling nggak ada 2 lah, minimal ada 2. Itu buat opsi karena apa ya, satunya sepi ada saya kayak gitu. Kalau saya caranya kayak gitu mas ya. Sekian dari wawancara saya. Mohon kalau ada kata mohon dimaafkan Ibu. Sami-sami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.